Bambang mengatakan, Anies merupakan sosok anak muda yang diharapkan berani berbicara soal menegakkan keadilan, hukum dan menghilangkan ketimpangan sosial ekonomi. Saya harapkan dia berani ngomong begitu, kalau enggak jangan jadi pemimpin, ujar Bambang kepada wartawan. Karena orang menginginkan Anies berani jadi antitesis terhadap pemerintahan sekarang, bahkan terhadap pemerintahan yang lalu yang lebih pro pada oligarki dan hanya memanjakan segelintir orang dengan penguasaan tambang dan lain sebagainya. Nah, apakah Anies akan kita harapkan sebagai harapan bagi Indonesia yang lebih baik dan lebih benar dan lebih konstitusional, di mana kekayaan alam itu digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat? Jadi saudara sekalian, pertanyaannya adalah ya, di antara tiga calon ini, siapa yang sudah punya komitmen yang kuat untuk memberantas kebodohan, untuk memberikan keadilan sosial, tidak menjadi alat oligarki, berani bernegosiasi dengan para oligarki, bahkan mengatakan tidak kepada mereka dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RH sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren cadas. Ya Sobat RH sekalian, ini ada berita yang bagus ya bagi Anies Baswedan, yaitu tantangan dari putra Bung Tomo, Bambang Sulistomo. Kita tahu bahwa Bung Tomo adalah pahlawan perang di Surabaya pada tanggal 10 November dengan teriakan Allahu Akbarnya. Bagaimana Bung Tomo membangkitkan semangat Surabaya untuk berhadapan dengan sekutu yang mau menjajah Republik Indonesia kembali. Dan ini Bambang Sulistomo peringatkan kepada Anies, tantang Anies untuk bicara, berani. Kalau tidak nggak usah jadi pemimpin katanya. Apa itu? Kita coba bacakan dan kita ulas ya. Karena orang menginginkan Anies berani jadi antitesis terhadap pemerintahan sekarang, bahkan terhadap pemerintahan yang lalu yang lebih pro pada oligarki dan hanya memanjakan segelintir orang dengan penguasaan tambang dan lain sebagainya. Nah, apakah Anies akan kita harapkan sebagai harapan bagi Indonesia yang lebih baik dan lebih benar dan lebih konstitusional, di mana kekayaan alam itu digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat? Bayangkan kalau tambang kita tidak dikuasai oleh orang per orang, betul-betul dikuasai negara, sebagian besar diserap oleh negara dan kemudian didistribusikan kepada rakyat Indonesia ini kekayaannya, maka rakyat Indonesia tidak menjadi negara yang paria seperti ini, tidak menjadi negara yang miskin dengan ketimpangan yang luar biasa, dengan rasio Gini yang luar biasa. Rasio Gini kita ya 0,4 hampir, dan itu adalah angka yang alarm. Karena sudah 0,5 ke atas itu berarti timpang banget. Itu kalau kita bicara ketimpangan, belum kemiskinan ya. Pak Mahfud mengakui bahwa kesenjangan tambah lebar, kemiskinan tambah banyak. Kalau begitu gagal dong pemerintahan di mana dia berdiri di dalamnya. Nanti kita akan bahas soal Pak Mahfud MD tersebut ya. Oke, sobat sekalian, kita lihat apa tantangan yang diberikan oleh putra Bung Tomo ini. Coba kita bacakan. Putra Bung Tomo sarankan Anies jangan cari pendamping tipe pelayan. Oke. rmol.id, Republik Merdeka bakal calon presiden baca pres Koalisi Perubahan untuk Persatuan KPP, Anies Baswedan disarankan agar memiliki pendamping yang jujur dan berani menegakkan keadilan dan melawan kebodohan. Begitu dikatakan putra pahlawan Bung Tomo, Bambang Sulistomo, usai menghadiri acara diskusi Forum Negarawan yang membahas soal kriteria pemimpin nasional di ruang Balairung Pahlawan, Museum Satria Mandala, Jakarta Minggu. Bisa ya dipakai. Yang penting tidak spesifik pro Anies saja barangkali ya. Bambang mengatakan Anies merupakan sosok anak muda yang diharapkan berani berbicara soal menegakkan keadilan,
hukum dan menghilangkan ketimpangan sosial ekonomi. Saya harapkan dia berani ngomong begitu, kalau enggak jangan jadi pemimpin, ujar Bambang kepada wartawan. Saat ditanya saran cawapres untuk Anies, Bambang menyebutkan agar Anies mencari yang jujur dan lebih mementingkan kepentingan negara daripada kepentingan kelompok golongannya. Oke. Pemimpin negara kita hanya dua tipe pemimpin yang memimpin dan tipe pelayan katanya. Jangan cari yang tipe pelayan, cari pemimpin yang berani menegakkan keadilan dan berani melawan kebodohan, pungkas Bambang. Ya, sobat era sekalian, itu tadi ya. Intinya adalah yang diharapkan oleh Bambang Sulistomo ini, ya, jangan jadi pemimpin yang biasa-biasa saja. Jadilah pemimpin yang berani menegakkan keadilan, berani melawan kebodohan, kemudian yang jelas adalah memberikan kesejahteraan ya. Jangan sampai negeri ini menjadi negeri yang hanya dikuasai oleh segelintir orang saja. Itu persoalannya, bukan pemimpin yang maaf kata begitu memimpin berpikir hanya menumpuk harta kekayaan, memberikan kesempatan kepada putra-putranya untuk menjabat jabatan politik, kemudian menyuburkan politik uang karena merasa yakin mampu membayar segalanya, kemudian aji mumpung, sehingga yang dicontohkan bukan hal yang baik ya. Yang dicontohkan bukan hal yang baik, tapi hal yang sebenarnya membuat masyarakat menjadi miris. Misalnya bagaimana seseorang misalnya ya ketika dia menjabat yang dipikirkan adalah bagaimana dia menggunakan kesempatan itu untuk memupuk kekayaan, bukan memikirkan masyarakat. Sobat era sekalian, saya rasanya ya makin sadar hari-hari belakangan ini bahwa negara kita ini salah jalan. Negara ini tidak seharusnya menjadi negara yang miskin. Dengan potensi alam yang sebesar-besarnya, tidak seharusnya rakyatnya bodoh dan tidak bisa sekolah. Tidak seharusnya ada rakyat yang masih di bawah garis kemiskinan dengan angkanya ya kira-kira sampai yang angka minimalnya 13 juta yang masih di bawah garis kemiskinan. Itu kita bicara tentang di bawah garis kemiskinan yang miskin. Belum yang ya hanya mepet-mepet hampir miskin misalnya. Atau hidup yang tidak layak. Berapa persen rakyat Indonesia yang hidup layak? Nah, padahal kita memiliki kekayaan alam yang luar biasa. Nikel kita adalah nomor 1 di dunia. Tapi apa yang terjadi? Yang menguasai 90% adalah China. Tapi you can check it. Apakah betul China 90%? Apakah tidak sebaliknya itu jatuh di tangan pejabat-pejabat republik ini yang berkuasa, yang sok NKRI padahal semuanya menggarong kekayaan negara. Itu persoalannya. Dan oligarki-oligarki ini mampu membeli media, mampu membeli suara rakyat, mampu membeli suara mahasiswa dan lain sebagainya. Kalau kita tidak punya pemimpin yang berani melakukan terobosan seperti yang dikatakan oleh Bambang Sulistomo, putra Bung Tomo ini, gak ada gunanya. Even Anies sekalipun tidak ada gunanya kalau dia tidak berani melawan soal-soal seperti ini ya. Tidak berani menegakkan keadilan, hukum, ya, menghilangkan ketimpangan sosial ekonomi. Jadi betul-betul dia menerapkan yang namanya pasal 5, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Bukan keadilan sosial bagi kelompoknya atau kemakmuran hanya bagi kelompoknya saja atau bagi pendukungnya atau bagi relawannya. Enggak, kita ingin menjadi presiden for the republic, presiden for the Indonesian people. Bukan buat para kelompoknya, relawannya, partainya, atau golongan tertentunya sambil menerapkan Islamofobia. Karena tahu bahwa mayoritas terbesar ini adalah kelompok atau masyarakat Islam. Jadi Islamofobia itu semacam proyek dalam tanda kutip agar Indonesia ini terus dikuasai oleh segelintir orang yang punya akses ekonomi politik yang luar biasa. Di luar mayoritas masyarakat kita yang miskin, bodoh dan lain sebagainya. Jadi saudara sekalian, pertanyaannya adalah ya, di antara 3 calon ini siapa yang sudah punya komitmen yang kuat untuk memberantas kebodohan, untuk memberikan keadilan sosial, tidak menjadi alat oligarki, berani bernegosiasi dengan para oligarki, bahkan mengatakan tidak kepada mereka dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Kenapa pemilu itu dibuat mahal? Agar siapapun yang menjadi calon bergantung dan tergantung pada oligarki kekuasaan. People fundraising nggak mungkin.
Makanya saya katakan people fundraising berapa sih dapatnya. Tapi kalau oligarki sanggup dia pasang 1 triliun kepada calon A, 1 triliun pada calon B, 1 triliun pada calon C. Dan siapapun yang menang akan bergantung dan tergantung kepada mereka. Kita tidak ingin yang seperti itu sesungguhnya. Makanya saya harapkan walaupun pemilu ini becek, ya, dipenuhi dengan uang dan orang-orang petualang-petualang yang mencari uang dari pemilu ini atau mencari kekuasaan dari proses berpemilu, kita harapkan pemimpin 2024 yang terpilih adalah an enlightened leader. Pemimpin yang bisa mensejahterakan kita semua, menghadirkan keadilan ekonomi, keadilan politik, dan keadilan hukum. Maksudnya apa? Keadilan ekonomi itu, saudara sekalian, ya ketimpangan tidak makin lebar. Kemiskinan bisa diberantas. Pemerintah tidak menjadi antek neoliberalisme, di mana hanya menjadikan orang miskin sebagai objek charity, objek bansos. No, yang kita inginkan adalah ada sebuah perimbangan keadilan ekonomi, di mana ketimpangan antara yang paling kaya yang paling miskin itu tidak semakin lebar atau terlalu lebar. Jadi semua masyarakat bisa sejahtera. Kalau misalnya kita punya kekayaan 10, maka 10 itu bukan hanya dikuasai oleh 2 orang, tapi kalau bisa dikuasai oleh 10-10-nya. Nah, itulah makna keadilan. Jadi agregatnya tetap, tapi distribusinya kemana-mana lebih merata. Itu satu. Kita juga mengharapkan keadilan hukum. Keadilan hukum itu apa? Coba bayangkan. Sekarang ini yang terjadi adalah banyak penegakan hukum yang gak benar. Banyak sekali penegakan hukum yang hanya mengabdi kepada orang-orang yang beruang, kepada penguasa. Di depan mata kita tidak adil. Para akademisi melakukan eksaminasi terhadap putusan Sambo. Lalu indikasinya adalah ingin mengatakan gak benar tuh hukuman mati. Bagaimana dengan kasus-kasus yang ditarget, misalnya seperti Bambang Tri, kenapa tidak dieksaminasi? Seperti misalnya Habib Rizik, kenapa tidak dieksaminasi? Edi Mulyadi, kenapa tidak dieksaminasi? Sahgana Ninggolan dan lain sebagainya. Padahal putusan itu jauh lebih menghina akal sehat ketimbang putusan Sambo. Putusan Sambo ya jelas ada kejadian pidananya. Tapi kasus yang saya sebutkan tadi gak jelas pidananya apa, tapi tiba-tiba dihukum. Bambang Tri, bayangkan. Atau Gus Nur ya, dihukum 6 tahun. Di tingkat pengadilan tinggi ternyata tidak terbukti dakwaannya. Tapi tetap dihukum dengan menggunakan pasal yang lain. Jadi pasal menyebarkan kebohongan itu tidak terbukti. Lalu pasal apa yang dikenakan? Pasal menyebarkan kebencian. Bayangkan. Terlihat betul kan pesanannya. Itu keadilan hukum. Bagaimana dengan keadilan politik? Keadilan politik itu adalah memberikan, salah satunya adalah memberikan kesempatan yang sama kepada anak-anak bangsa, putra-putra terbaik untuk dicalonkan sebagai pemimpin nomor 1 di Republik ini. Karena itu tidak ada cara lain. Harus dihilangkan presidensial threshold misalnya. Ini saja bayangkan seorang Anies Baswedan yang sudah jelas-jelas mendapatkan dukungan dari rakyat, belum tentu bisa nyalon hanya karena ketentuan Sontoloyo yang bernama presidensial threshold. Bayangkan kita di fait accompli dengan petugas partai dan boneka misalnya, atau orang yang gagal berkali-kali menjadi calon presiden dan wakil presiden. Padahal kita inginkan Ganjar jadi calon, Prabowo jadi calon, Anies jadi calon, tapi Rizal Ramli juga boleh jadi calon, Gatot Nurmantio juga boleh, whoever yang merasa sanggup leading this country untuk keluar dari jebakan-jebakan utang, jebakan kemiskinan, ketidakadilan, kebodohan dan lain sebagainya. Itu soalnya ya. Jadi sahabat era sekalian, tantangan Bung Tomo ini ya kita harapkan berani ditegakkan, tidak hanya Anies tetapi terutama Anies, karena Anies yang diharapkan, tapi juga siapapun yang terpilih, walaupun barangkali kalau sosok lain saya tidak yakin. Apalagi kalau dari awal sudah tercium aroma bonekanya ya. Tapi ya sih, kita let's see ya. Kita berharap Allah Subhanahu wa taala meridhoi tanah ini ya, tanah tumpah darah ini, dan memilihkan, memberikan kepada kita pemimpin yang terbaik. Kalau pemimpin yang ya gitu-gitu aja, artinya Allah Subhanahu wa taala sedang menguji dan masih menguji kita ya. Itu saja sobat RH sekalian. Kita bacakan komentar sobat RH terkait dengan ini ya. Oke. Bravo Anies menyimak. Pak Anies harus berani mengembalikan kekayaan Indonesia yang selama ini dikuasai oleh oligarki. Kemudian
elektabilitas Anies terus merosot, tidak kompetitif lagi. Ya itu kata survei yang dibayar oleh calon lainnya. Ya. Anies menang. Anies AHY untuk hari ke depan bernegara dengan kombinasi antara track record dan sebuah konsistensi. Ya AHY juga harus kita tantang. Apakah AHY committed terhadap kebenaran dan keadilan? Apakah committed terhadap kesejahteraan? Apakah mau hidup berempati kepada rakyat kebanyakan yang miskin dan bodoh? Itu masalahnya. Ya, apakah track record dia membuktikan hal itu? Itu juga. Jadi kita tidak hanya lip service saja. Tidak hanya di omongan, tidak hanya di angan-angan, tapi menjelma pada kehidupan sehari-hari juga. Concern, ya, rasa simpati, rasa empati itu tidak hanya ditimbulkan dari omongan, pengetahuan, tetapi juga dari kehidupan sehari-hari tentunya. Ya, oke. Ukrainian hadir, maksudnya apa? Kemudian ARB Anies Rashid Baswedan, ABW maunya dia ya. Capres cerdas, tegas, jelas dan ikhlas. Cerdas pemikiran, tegas tindakannya, jelas ijazahnya, ikhlas pengabdiannya. Luar biasa ya. Apa penyebab BUMN tidak mengelola tambang nikel emas batu bara? Apakah belum mampu terkait teknologinya sehingga diserahkan ke Cina atau apa bang? Pertamina aja kilangnya pakai punya Singapura bang. Karena banyak pencoleng di Republik ini, sederhana saja. Dan pencoleng itu berkuasa di seputaran istana. Ya, bisa dia pakai dirinya sendiri atau keluarganya untuk menggaruk tambang ini. Itu soalnya, ya. You can check it lah, siapa saja yang bermain di tambang nikel, siapa yang bermain di tambang batu bara dan lain sebagainya, ya. Bahkan di antara mereka disebut-sebut sebagai calon-calon pemimpin bangsa ini. How come, ya? Oke. Kemiskinan yang tidak alami. Apakah Bang Refli Harun menyesal karena pernah mendukung Jokowi di 2014 dan 2019? 2019 saya tidak mendukung siapa-siapa, saya netral. Saya netral walaupun saya masih menjadi pada waktu itu Komisaris Utama BUMN. Tahun 2014 sama kondisinya seperti tahun sekarang. Saya berharap muncul pemimpin baru yang betul-betul bisa mensejahterakan rakyat. Pada waktu itu kita give up, masa kita mendukung Prabowo Subianto? Ya dukunglah yang fresh from the air, ya, fresh from the forest. Jadi yaitu Joko Widodo yang dianggap sebagai wali kota terbaik di dunia katanya pada waktu itu. Tapi kalau akhirnya tidak seperti kita harapkan, bahkan kondisinya jauh lebih buruk, ya itulah dari sebuah ketidakadilan politik penerapan presidensial threshold. Karena kita di fait accompli hanya 2 calon saja. Dan sekarang pun akan 2 calon lagi. 2019 2 calon juga. Jadi politik sontoloyo yang bernama presidensial threshold inilah yang kemudian membuat kita menjadi orang bodoh semua gitu ya. Oke. Ya saudara sekalian bisa dibaca ya komentar-komentar yang ada. Capres kita udah kelihatan mana yang calon pemimpin dan mana yang calon pelayan alias petugas partai. Kemudian makin pesimis Anies jadi capres. Mungkin semalam pertemuan Sekjen PDIP dan Sekjen Demokrat ada deal tertentu. Salah satunya mungkin Demokrat tidak akan lagi dicopet Muldoko. Mungkin juga nanti salah duanya adalah untuk putaran kedua. Mungkin ya kan. Kita lihat nantinya ya. Insya Allah. Hehehe, Sontoloyo memang kita dibuat. Iya memang Sontoloyo ya. Salam caras, sehat selalu buat Bang Refli Harun. Semoga Pak Anies selalu dalam lindungan Allah dan Allah ridho Anies jadi presiden. Ya kita berharap Allah meridhoi siapapun pemimpin kita. Karena kita ingin menciptakan surga di Republik ini. Bukan tanah yang penuh polusi. Yang tanah yang penuh dengan pembabatan hutan-hutan. Kemudian pencemaran lingkungan yang luar biasa dan lain sebagainya. Karena perilaku sontoloyo semua pejabat politik, bisnis dan mereka yang berkuasa dalam lingkaran itu termasuk society yang mendukungnya melalui keterlibatan misalnya media-media yang bisa dibeli, kelompok-kelompok masyarakat yang bisa dibeli dan lain sebagainya. Itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.